Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan lokasi strategis milik Israel. Berbeda dengan rudal konvensional yang meledak dalam satu kali ledakan, kali ini ledakan yang diluncurkan rudal hibrida yang menyebarkan puluhan bom kecil ke udara. Pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas aktivis Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lain di kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025 lalu. Hakim menyebut Del Pedro Marhain, Harik Anhar, dan Syahdan Hussein serta Muzaffar Salim tidak bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Breba Natenaya. Selama 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan informasi penting dan juga menarik untuk Anda. Terutama kita juga akan update lagi ya, bagaimana geopolitik yang masih terguncang di Timur Tengah masih membara begitu ya, masih belum ada trennya, eskalasinya menurun begitu soal aksi balas serang antara Amerika Serikat, Israel kepada Iran dan juga sebaliknya. Tentu sebelum pemerintah Indonesia kemudian menawarkan diri untuk bisa menjadi mediator, saya pikir mungkin yang lebih tepat adalah untuk bisa bagaimana memikirkan terlebih dahulu secara prioritas nasib para warga negara Indonesia kita yang berada di Iran. Melalui Kementerian Luar Negeri kemarin dalam keterangan resminya menyatakan bahwa memang pemerintah Indonesia akan melakukan evakuasi terhadap 329 warga negara Indonesia kita di Iran, dan paling banyak itu ada di kota Qom begitu, yang banyak sekali pelajar di sana begitu, dan evakuasi ini akan dilakukan secara bertahap. Di tahap awal kalau tidak salah kemarin saya sempat dengar itu ada 32 WNI dulu yang kemudian akan dievakuasi. Nanti akan skemanya seperti apa, melalui darat karena yang paling terdekat dan memungkinkan adalah melalui Azerbaijan di Baku ya. Dan tidak hanya warga negara Indonesia yang di Iran saja, di sini ada juga nih warga negara kita yang masih terjebak di beberapa negara di Timur Tengah, terutama mereka yang sedang umroh gitu ya, belum bisa balik sampai sekarang karena penerbangan masih belum dibuka di sana. Ini mereka juga butuh kepastian kapan sekiranya mereka bisa kembali lagi ke Indonesia, karena tentunya dari pihak travelnya ini beberapa kemudian sudah lepas tangan gitu, Adisti ya. Udah menyerah. Intinya mereka sudah, ya bagaimana kemudian caranya jemaah ini bisa pulang sendiri, tapi ya bagaimana bisa pulang karena penerbangan sampai sekarang juga masih belum normal seperti itu. Kita nantikan bagaimana kemudian solusi dari pemerintah kita, terutama bagi warga negara Indonesia kita yang ada di Iran maupun di kawasan sekitar Timur Tengah. Tapi sebelum kita ke sana, saudara, kita akan update dulu informasi dari Teheran, di mana langit di Timur Tengah semakin membara. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan lokasi strategis milik Israel. Rudal Iran ini terlihat melintas di langit tepi barat. Iran mengklaim jika rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Berbeda dengan rudal konvensional yang meledak dalam satu kali ledakan, rudal ini menyebarkan puluhan bom kecil ke udara. Serangan Iran menargetkan lokasi strategis milik Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sementara itu, militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke wilayah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis video terbaru serangan ke sejumlah target wilayah Iran. Dalam video yang dirilis, sebuah bangunan hancur diserang militer Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete
Hexet sebelumnya menargetkan sejumlah rudal balistik milik Iran. Serangan Israel menghancurkan bunker di Teheran, Iran yang diduga dipakai sebagai pusat komando militer Iran melawan pasukan Israel dan Amerika Serikat. Sebuah video yang menunjukkan rekaman serangan 50 jet tempur Israel terhadap bunker yang terletak di bawah pusat kota Teheran. Saudara, dan Israel mengklaim bunker tersebut milik pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai pusat komando darurat yang aman. Setelah kematian Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari lalu, bunker tersebut dipakai sejumlah pejabat Iran. Iran terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal ke fasilitas militer lawannya untuk menunjukkan mereka siap meladeni perang panjang. Video serangan terbaru dirilis Garda Revolusi Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tak hanya rudal, saudara, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel termasuk instalasi radar. Serangan diklaim sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Militer Amerika Serikat juga merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Irish Shahid Bagheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka diikuti kobaran api dan asap. Kapal Irish Shahid Bagheri merupakan kapal yang bergabung dalam Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025 sebagai kapal induk drone. Di tengah panasnya konflik Timur Tengah, Amerika Serikat dikabarkan mulai menyiapkan kekuatan darat dengan mempersenjatai pasukan Kurdi untuk operasi darat di wilayah Iran. Amerika Serikat telah menjalin komunikasi dengan pasukan Kurdi beberapa hari terakhir. Diduga Amerika Serikat akan memanfaatkan kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di perbatasan Irak untuk operasi darat melawan Iran. Pasukan Kurdi yang beroperasi di sepanjang perbatasan Iran-Irak merupakan salah satu kelompok oposisi bersenjata kontra rezim di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Kurdi telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam operasi darat di Iran Barat. Pengerahan pasukan Kurdi ini diduga sebagai jawaban dari Amerika Serikat atas tantangan dari Menlu Iran untuk berhadapan dalam perang di darat. Sementara itu, saudara, 5 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel ke Sidon, Lebanon.
Inilah rekaman yang diambil pada hari Jumat yang menunjukkan penyelamat bergegas ke lokasi dan mengangkut korban tewas akibat serangan udara Israel di Sidon, Lebanon. Serangan ini memporak-porandakan bangunan milik Asosiasi Islam Makadis dengan sebagian besar terdiri dari kantor teknik dan klinik medis. Setidaknya 5 orang meninggal dunia dan 7 terluka akibat serangan. Menurut Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Publik Lebanon, jumlah korban tewas serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 123 orang dan 683 orang terluka. Seorang reporter dari TV pemerintah Iran yang sedang melakukan siaran langsung merekam serangan udara yang dilancarkan Israel di wilayah Horse Square, Teheran. Inilah detik-detik serangan udara yang terjadi saat reporter TV pemerintah Iran sedang melakukan siaran langsung di wilayah Horse Square, Teheran. Ledakan terjadi tak jauh dari lokasi reporter. Tak lama kemudian terlihat jelas asap membumbung tinggi akibat serangan udara ini. Menurut laporan media lokal, terdapat korban dan kerusakan dalam serangan ini. بازم اینجا رو دارن میزنن تصویر منو دارین حمله شدم این الان به اینجا این شرایط مردم شریف ایران ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم اینجا خیابان دانشگاه جنگ میدان هور شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. Perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel meluas ke negara sekitar Iran. Dan yang terbaru, saudara, Israel menyerang Lebanon yang diklaim menargetkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah setelah Hizbullah menyerang Israel untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara terhadap sasaran Hizbullah di seluruh Lebanon. Serangan udara Israel terekam kamera seorang warga Dahiyeh di pinggiran selatan Beirut. Sebelum serangan, tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang memicu ribuan warga melarikan diri. Kemacetan terjadi saat warga berusaha keluar dari wilayah konflik. Warga bahkan terpaksa berjalan kaki menuju tempat aman. Serangan Israel telah menyebabkan 123 orang tewas dan 683 terluka di Lebanon. PLT Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyebut sampai saat ini terdapat 939 warga Indonesia di Lebanon. Sebagian besar dari mereka merupakan personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Di Lebanon kita ada 939 WNI, tapi sebagian besar merupakan personel TNI UNIFIL. Dan sampai saat ini belum ada rencana untuk evakuasi, namun perwakilan kita masih terus memantau secara terukur kondisi real di lapangan, mengupdate terus rencana kontingensi dan tentunya opsi-opsi evakuasi apabila memang itu diperlukan. Tapi sampai saat ini belum ada rencana evakuasi. Perwakilan Indonesia di Lebanon terus memantau perkembangan situasi termasuk langkah antisipasi. Tim Liputan, Kompas TV. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas aktivis Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lain di kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025 lalu.
Hakim menyebut Del Pedro Marhain, Harik Anhar, Syahdan Hussein, dan Muzaffar Salim tidak bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas aktivis Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa lain dalam kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025. Hakim menyebut Del Pedro Marhain, Harik Anhar, Syahdan Hussein, dan Muzaffar Salim tidak bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Putusan bebasnya 4 terdakwa kasus penghasutan disambut riuh para pengunjung sidang. Hakim meminta hak-hak para terdakwa termasuk harkat, martabat, dan kedudukan mereka dipulihkan. Hakim memerintahkan mereka dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Terdakwa 1 Del Pedro Marhain Rizmansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Harik Anhar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat penuntut umum. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Vonis bebas ini bukan hanya milik kami berempat, bukan hanya milik tahanan politik di Jakarta, tapi milik seluruh tahanan politik dan masyarakat Indonesia di luar sana. Kami berharap seluruh hakim yang tengah mengadili perkara tahanan politik serupa, baik di Jakarta, baik di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan wilayah lainnya, harap menggunakan jurisprudensi atau pertimbangan majelis hakim yang demikian arif dan bijaksana. Polisi akhirnya menetapkan penjaga kebun yang sebagai tersangka kasus meninggalnya seorang pria yang dianiaya gara-gara mengambil 2 buah labu. Korban mengambil buah labu tersebut untuk diberikan kepada ibunya sebagai sayur untuk berbuka puasa. Peristiwa bermula saat tersangka memergoki korban saat mengambil 2 buah labu siam dari kebun yang ia rawat. Kesal karena labu siam di kebunnya dicuri, tersangka kemudian menganiaya korban hingga terluka. Akibat penganiayaan tersebut, korban sempat menjalani perawatan medis sebelum akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya. Dari hasil otopsi, korban mengalami sejumlah luka akibat kekerasan di sejumlah bagian tubuhnya. Polisi akhirnya menetapkan penjaga kebun sebagai tersangka. Setelah kami lakukan upaya penyelidikan, peristiwa yang terjadi adalah almarhum saudara M mendapatkan kekerasan, mendapatkan upaya kekerasan yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa saudara M. Yang setelah kita telusuri lebih lanjut, dilakukan oleh yang telah kita tetapkan sebagai tersangka dan telah kita lakukan upaya paksa berupa penahanan. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, dugaan tindak pidana tidak harus diperlakukan dan berakhir dengan kekerasan. Yakinilah jika kekerasan dilakukan maka justru akan menambah masalah sebagaimana yang sekarang sedang kita tangani saat ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Diduga sistem keamanan Bank Jambi diretas, 6.000 lebih nasabah kehilangan uang senilai 17 juta hingga 25 juta rupiah. Gubernur Jambi menjamin dana nasabah yang hilang akan ditanggung sepenuhnya. Jelang Lebaran, sebanyak 6.000 nasabah kehilangan uang yang disimpan di Bank Jambi diduga akibat mengalami peretasan. Ratusan nasabah yang khawatir pun mendatangi kantor bank untuk memeriksa saldo hingga penarikan tunai karena ATM dan mobile banking belum bisa digunakan. Seperti salah satunya adalah Sukartini, ASN Pemkot Jambi yang kehilangan uang senilai 24 juta rupiah di rekeningnya. Yang hilang, Bu? 24.369.825 nih.
Ini nih, apa nih? Nih. Bu, itu katanya kapan mau dibalikan? Kata dia 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari kerja. Ibu, ini duit puluhan juta ini keluar sendiri, kita tidak tahu atau seperti apa nih, Bu? Kayaknya keluar sendiri lah, karena kita kan emang sengaja Sebelum ini pernah penarikan enggak? penarikan paling nggak 1 juta 2 juta lama. Dalam minggu ini. Tidak dong. Gubernur Jambi Al Haris memastikan pengembalian uang nasabah yang hilang. Adapun sumber dana pengembalian dialokasikan dari laba bank. Ini sudah rapat dengan teman-teman pemilik pemegang saham, wakil wali kota, intinya mereka setuju untuk sambil berjalan dana laba kita yang kita berikan kepada nasabah kita. Alhamdulillah 2020, 2025 kita ada laba tinggal 30 miliar. Nah inilah nanti yang kita berikan sambil jalan nanti. Polisi telah memeriksa 15 saksi termasuk Direktur Bank Jambi. Polisi bilang total kerugian yang diderita nasabah mencapai 143 miliar rupiah. Kita mulai dari direktur sampai kepada divisi, institusi dan lain dan termasuk nanti dari pihak-pihak ketiga yang berkaitan dengan penanganan surplus ini. Hasil laporan mereka hari ini nasabahnya 6.000-an lebih, terus kerugian 143-an lah. Sambil berjalan ya. Sistem keamanan Bank Jambi diduga diretas pada 22 Februari 2026. Warga mendesak pihak bank segera memulihkan sistemnya sebelum penyaluran THR. Pihak bank menjamin akan mengganti uang nasabah yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah diperiksa selama 4 jam, polisi menahan Richard Lee, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Pria yang berprofesi sebagai dokter itu ditahan di Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan tindakan tersangka yang dinilai menghambat penyidikan. Richard Lee tidak memberikan pernyataan apapun saat dikirim penyidik ke ruang tahanan Polda Metro Jaya. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke media, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, tersangka menjawab sekitar 29 pertanyaan yang diajukan penyidik selama pemeriksaan berlangsung. Menurut Budi Hermanto, penahanan tersangka dilakukan setelah melalui beberapa pertimbangan terkait tindakan tersangka yang dinilai menghambat penyidikan. Beberapa di antaranya adalah tersangka tidak hadir dalam pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret tanpa keterangan. Mangkir dari wajib lapor pada 29 Februari dan 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas. Terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada 21.50 waktu Indonesia Barat di Rutan Polda Metro Jaya. Demikian pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Ke informasi lainnya, saudara, keluarga aktivis pelabuhan Ermanto Usman yang menjadi korban perampokan hingga tewas di Bekasi meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga masih meyakini kematian sang ayah bukan karena perampokan murni, tetapi pembunuhan. Di sini lebih kepada kasus pembunuhan ya. Jadi saya tidak melihat adanya unsur perampokan di sini. Kami berharap pihak kepolisian bisa mengungkap sejujurnya apa yang terjadi sama ayah. Aktivis Ermanto Usman diduga dibunuh. 4 hari pasca peristiwa perampokan yang menewaskan Ermanto Usman di Jatibening, Bekasi, polisi belum menemukan pelaku perampokan. Sementara anak korban masih menilai banyak kejanggalan dalam kematian sang ayah yang menduga Ermanto Usman bukan korban perampokan, melainkan pembunuhan. Keluarga didampingi anggota Komisi 13 DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk saksi kunci peristiwa istri korban yang saat ini masih kritis dan anak korban. Meminta perlindungan terutama untuk istri korban yang sekarang masih dalam keadaan kritis di rumah sakit, untuk 4 orang anak dan menantunya.
dan siapapun yang berkorelasi dekat dengan korban kasus ini bisa terungkap, bukan hanya eksekutor tapi siapa otak di balik peristiwa yang sangat keji, sangat tragik. Permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK akan kita tindak lanjuti dan LPSK siap untuk berikan perlindungan pemenuhan hak pemberian bantuan pada saksi dan atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Demikian. Sementara keluarga korban menilai banyak kejanggalan dalam peristiwa perampokan yang menewaskan Ermanto Usman. Seperti kunci mobil yang hilang, namun mobil tak ikut hilang, hingga perangkas yang tidak tersentuh pencuri. Keluarga juga mengungkap aktivitas Ermanto Usman sebagai pegiat anti korupsi memang kerap mendapat intimidasi. Kasih juga nggak dalam keadaan tidak rusak, tidak disentuh. Kemudian gua lemari itu juga masih tersusun rapi. Kemudian juga selain kunci mobil yang hilang, memang ada handphone almarhum dan handphone istrinya, gitu ya. Hilang ya? Ya, mungkin hilang atau dibawa oleh pelaku. Gitu. Bicara aneh kok yang diambil itu cuma handphone sama kunci mobil. Handphone dua-duanya hilang, Pak? Ya. Yang diambil itu handphone sama 2 handphone dan kunci mobil saja. Sudah 25 tahun jadi aktivis. Ya berbicara dia mendapat intimidasi itu ya bukan hal yang aneh, itu sudah biasa. Mantan Kabar Reskrim Susno Duaji menyebut selain harus menangkap pelaku, polisi juga harus mengungkap motif penganiayaan terhadap Ermanto Usman, apakah perampokan atau pembunuhan. Pasalnya, korban juga aktif sebagai pegiat anti korupsi. Itu bisa beda kamuflase supaya dia tidak dikejar dengan pakai kendaraan, atau bisa untuk menghilangkan jejak bahwa ini seolah-olah betul pencuri. Yang ketiga, saya katakan tadi bahwa harus dilihat background aktivitas daripada korban pada akhir-akhir ini. Nah, dari pihak mengatakan dia adalah penggiat daripada kasus korupsi, ya, untuk anti korupsi. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku perampokan. Selain mengumpulkan barang bukti dari olah TKP, polisi masih membutuhkan keterangan saksi kunci istri korban yang saat ini masih kritis di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Pekan ini publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Ar-Rafiq, dan sejak pelantikan kepala daerah di tahun 2025 sudah ada 8 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Litbang Kompas menemukan fakta jika korupsi yang acap kali bermula dari godaan gratifikasi dan suap menjadi tantangan bagi kepala daerah. Kami akan bahas dalam dialog usai jeda bersama rekan saya Adisti Larasati. Pekan ini publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Ar-Rafiq dalam OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah. Fadia jadi tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan peristiwa bermula saat suami Fadia, Miktarudin Ashraf Abu, yang juga anggota DPR RI, dan anaknya Muhammad Sabik Ashraf, yang juga anggota DPRD Pekalongan, membuat perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya. KPK mengungkap perusahaan itu menerima total 46 miliar rupiah dari kontrak dengan Pemkab Pekalongan. Dari 46 miliar rupiah itu, 19 miliar rupiah dinikmati oleh keluarga Bupati. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi. Ya, bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh
saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio aures de iure, teori fiksi hukum. Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Litbang Kompas maupun data dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Datanya menunjukkan sejak pelantikan kepala daerah di tahun 2025, sudah ada 8 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan. Korupsi yang acap kali bermula dari godaan gratifikasi dan suap memang menjadi tantangan bagi kepala daerah. Data lain dari KPK menunjukkan hingga Desember 2025 ada 5.824 objek gratifikasi yang dilaporkan dengan nilai total 16,4 miliar rupiah. Dari jumlah itu, nilai yang sudah ditetapkan menjadi milik negara senilai 11,3 miliar rupiah atau hampir 70% dari laporan yang masuk. Dari jenis gratifikasi, yang paling dominan dilaporkan adalah uang, voucher, logam mulia, atau alat tukar lainnya. Data lain menunjukkan sebanyak 1.100 perkara gratifikasi sudah ditindak oleh KPK dari tahun 2005 hingga 2025. Meski jumlahnya fluktuatif setiap tahun, puncak penindakan terjadi pada 2018 sebanyak 169 perkara, disusul pada 2019 dengan 119 perkara. Setelahnya, tren penindakan cenderung turun. Pada tahun 2020 terdapat 55 perkara gratifikasi yang ditindak, sebanyak 65 perkara di 2021, 100 perkara di tahun 2022, turun jadi 85 perkara pada 2023, 63 perkara pada 2024, dan 48 perkara di tahun 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Dan pekan ini saudara, publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah. Dan mirisnya saudara, sejak pelantikan kepala daerah di tahun 2025 sudah ada 8 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Litbang Kompas menemukan fakta jika korupsi yang acap kali bermula dari godaan gratifikasi dan suap jadi tantangan bagi kepala daerah. Kita akan bahas soal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu, dan juga ada peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Bung Zainur Rohman. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita miris ya, banyak juga yang lapor mendapatkan gratifikasi, yang lapor mendapatkan suap, Mas Yohan. Tapi kemudian ini tidak sebanding juga, ternyata lebih banyak juga yang kemudian kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kalau kita lihat ini ada trennya ya, gratifikasi suap ini jadi godaan awal korupsi kepala daerah. Nah, data apa yang kemudian ditemukan oleh Litbang Kompas terkait dengan korelasi itu, termasuk juga kalau kita sudah melihat ada tren ini pemerintah kabupaten nih, mulai dari Kabupaten Bekasi tadi kan visualnya, Kabupaten Pati, dan yang terakhir ini ada Kabupaten Pekalongan. Gimana nih Mas Yohan? Ya, Adisti, inilah gambaran bagaimana perilaku korupsi tidak mudah dihilangkan ya ketika kekuasaan sudah di tangan ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita memasukkan juga apa yang dilakukan Kejaksaan Agung, sebenarnya total ada 9 kepala daerah ya. 8 kepala daerah itu dijerat OTT KPK, 1 kepala daerah, wakil kepala daerah di Bandung itu juga dijerat oleh Kejaksaan. Jadi kalau kita tarik benang merah, memang ada satu penyebab utama, kalau kita juga merujuk ya, kajian Litbang Kompas juga kajian oleh KPK, itu salah satunya adalah karena biaya politik yang terlalu mahal bagi kepala daerah untuk menggapai kekuasaan di kontestasi politik di pilkada. Kalau dari kajian itu rata-rata misalnya kepala daerah tingkat kabupaten kota itu sekitar 50 miliar. Itu lebih lagi kalau kemudian gubernur rata-rata dia 50 sampai 100 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendapatan resmi misalnya ya oleh kepala daerah yang menjadi resmi oleh negara, itu kan kurang lebih 5 miliar ya kabupaten kota dalam satu periode. Jadi bisa dibayangkan Adisti ketika
proses elektoral mereka membutuhkan biaya politik yang mahal, padahal secara insentif yang mereka dapatkan sebenarnya jauh dari itu. Nah, ini yang kemudian banyak celah yang menjadikan kepala daerah dengan kewenangan yang didapatnya, dengan akses yang dia kuasai, akses politik yang dia kuasai, terutama terhadap akses anggaran, ini yang menjadi celah bagaimana kemudian praktek-praktek korupsi dan suap itu menjadi sesuatu yang wajar. Bahkan publik kita, kalau kita baca dari hasil survei Kompas di November 2025, itu sebenarnya nggak kaget kalau kepala daerah itu melakukan korupsi. Jadi ini menarik ya, hampir 70% responden ini mengatakan biasa saja karena sudah bisa ditebak kepala daerah korupsi itu ya wajar dalam tanda kutip ya, karena sudah seringnya. Jadi responden sudah menormalisasi begitu ya, Mas Yohan ya? Mungkin karena kebiasaan ya berita-berita kepala daerah itu identik dengan korupsi ya, lebih ke tidak kaget gitu ya. Tapi menormalisasi tidak, karena memang ada satu pertanyaan, jika kepala daerah terjerat korupsi dan selama ini dia berprestasi, apakah prestasinya itu tetap diakui oleh responden? Tidak. Jadi hampir 60% responden itu mengatakan tidak bisa diakui, ternyata karena mereka korupsi. Jadi bisa dibayangkan korupsi itu menjadi alat ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Ketika dia sudah berprestasi, sudah membangun wilayahnya gitu ya, tapi ketika dia terbukti terjerat korupsi, apa yang sudah dia raih itu hapus begitu saja karena mereka korupsi. Itu bagaimana publik di satu sisi mereka tidak kaget kalau ada kepala daerah korupsi, tapi di sisi yang lain mereka tidak menormalisasi sebenarnya. Jadi mereka melihat korupsi ini menjadi alat ukur apakah seorang kepala daerah itu berhasil atau tidak. Ketika secara integritas dia bermasalah, itu rekam jejak dia itu terhapus semua, terutama prestasi-prestasi yang dia lakukan nih. Nah, ini yang menarik Adisti, karena beberapa dari 9 atau 8 kepala daerah yang dijerat KPK. Sebagian besar memang kalau kita merujuk data KPK juga, hasil survei penilaian integritas, itu memang sebagian besar itu wilayahnya rentan untuk terjadi penyelewengan gitu ya. Kalau berdasarkan survei penilaian integritas, hanya 2 yang relatif terjaga. Terjaga ini kategorinya sudah tinggi gitu ya, tidak rawan gitu. Nah, ini salah satunya adalah di Pekalongan yang nilai survei penilaian integritasnya itu sudah 80 angkanya, itu masuk kategori terjaga. Itu pun terbukti kan, masih saja terjadi korupsi. Jadi memang upaya-upaya pencegahan seperti halnya yang dilakukan KPK dengan survei penilaian integritas itu memang positif, tapi tidak kemudian menafikan mata kita bahwa wilayah yang terkategori terjaga pun potensi korupsi tetap terjadi gitu. Oke, ini miris sekali begitu ya, responden kita bahkan 70% mengaku tidak kaget lagi ketika kemudian kepala daerah ini korupsi begitu ya. Tentu ini mencoreng sekali begitu, warga yang memang sudah punya kepercayaan, menaruh kepercayaan, memberikan suaranya pada saat itu pilkada untuk bisa kemudian menyerahkan daerah mereka begitu untuk bisa dibangun, dikelola, tapi kemudian nyatanya malah ada aksi-aksi korupsi semacam ini. Bung Zainur Rohman, Anda sepakat memang betulkah biaya politik yang sangat tinggi pada saat kontestasi kepala daerah ini juga menjadi faktor utama mengapa kepala daerah ini melakukan korupsi begitu ya, terjerat kasus korupsi, dan dalam tanda kutip ya mau nggak mau harus balik modal? Ya Mbak Adisti, tentu dari berbagai penelitian high cost politik itu menjadi salah satu faktor ya. Tetapi kan faktor-faktor itu tidak tunggal. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa korupsi di daerah terus berulang. Salah satunya adalah absennya pengawasan ya. Tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Apalagi kalau ada politik dinasti di sana. Anaknya anggota DPRD, suaminya adalah politisi yang sudah lama beroperasi di daerah itu. Keluarganya memegang bagaimana pengelolaan pemerintahan di daerah, termasuk dari sisi juga aspek bisnis, mengatur pengadaan barang dan jasa. Jadi nggak ada check and balances, fungsi kontrol nihil, sehingga kekuasaan itu
cenderung digunakan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Jadi ini memang kompleks. Yang kedua Mbak Adisti, yang saya ingin komentari adalah apa sih yang menjadi penyusun atau yang menyebabkan terjadinya high cost politik ya. Saya lihat dua paling besar, itu yang pertama adalah vote buying Mbak Adisti. Betul ada kebutuhan untuk menyuap pemilih dalam bentuk serangan fajar, amplop sembako gitu ya. Tidak bisa sekadar kesalahan itu diletakkan kepada pemilihnya. Ada yang kedua, faktor kedua Mbak Adisti, yaitu kepala daerah ketika mereka berkontestasi juga banyak mengeluarkan modal politik dalam bentuk kandidasi buying Mbak Adisti, yaitu membeli perahu untuk pencalonan. Kepada siapa mereka membeli? Memberi dukungan itu kepada parpol atau gabungan partai politik. Mereka butuh tanda tangan ketua umum dan sekjen. Kalau tadi ada data dari Litbang Kompas, saya juga punya sumber data yang mengatakan bahwa vote buying itu memang besar, tetapi kandidasi buying juga tidak kecil. Kandidasi buying membeli parpol itu nilainya juga miliaran rupiah. Sehingga ketika dua pembelian ini bertemu, terjadilah kebutuhan pengeluaran 30-50 miliar untuk menjadi seorang calon kepala daerah terpilih. Nah itu kemudian menyebabkan mereka berupaya untuk mengembalikan modal atau memupuk kekayaan untuk kontestasi berikutnya di level yang lebih tinggi, atau juga untuk memodali anggota keluarganya berkontestasi. Kalau dia adalah bupati, dia memodali anaknya untuk nyalon di DPRD, memodali suaminya untuk berkontestasi di DPR RI misalnya. Jadi menurut saya ini memang sangat kompleks dan tidak tunggal faktor penyebabnya, sehingga juga perlu penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik faktor-faktor penyebabnya. Mbak Adisti. Oke, harus ada penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik permasalahannya. Jadi bagaimana kemudian agar celah-celah semacam ini begitu ya, walaupun saya bisa mengatakan ya klise begitu, supaya ini nggak terulang lagi, nggak ada celah-celah lainnya begitu. Ya, yang pertama dari sisi desain politik. Ini kan sekarang elit-elit kita menawarkan kepada rakyat untuk pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, tetapi oleh DPRD. Saya pertanyakan usulan itu Mbak Adisti, kenapa? Karena sekarang pun dengan pemilihan langsung, parpol itu minta jatah kepada para calon dalam bentuk kandidasi buying. Nilainya saya dengar bahkan ada yang mencapai bukan miliaran, puluhan miliar. Kalau nanti menjadi pemilihan tidak langsung sepenuhnya oleh DPRD, saya membayangkan itu nilainya nanti akan bisa naik berkali-kali lipat Mbak Adisti. Jadi hanya memindahkan dari vote buying menjadi kandidasi buying gitu. Jadi menurut saya yang perlu diselesaikan yang pertama adalah menjawab kandidasi buying itu, menghilangkan, mengurangi. Dengan bagaimana caranya? Yaitu ancam dan tegakkan ancamannya terhadap parpol yang menerima atau meminta pemberian dari calon kepala daerah. Bentuknya apa? Bagi calon kepala daerah terpilih didiskualifikasi. Bagi parpolnya harus ada sanksi, misalnya tidak dapat mencalonkan kepala daerah di periode berikutnya atau periode yang berjalan gitu. Yang kedua adalah saya pikir selain untuk mencegah mereka jual beli suara, harus ada demokratisasi internal partai politik. Ya, parpol itu harus dibiasakan untuk adanya pemilihan internal, bagaimana mereka mengusulkan kadernya untuk menjadi calon-calon pemimpin, bukan mengambil, mohon maaf nih, misalnya dari artis, tokoh agama, pemodal, pengusaha gitu, tetapi dari kadernya. Artis nggak apa-apa asal dia kader, tokoh agama silakan asal dia kader gitu ya, pengusaha nggak apa-apa asal memang dia adalah kader yang sudah menjalani proses kaderisasi. Sekarang nggak ada seperti itu Mbak Adisti, semuanya tergantung ketua umum dan sekjen partai. Nah yang kedua Mbak Adisti itu adalah di sektor pemilih. Vote buying, membeli pemilih, itu kan juga menjadi komponen yang besar. Rakyat itu geram terhadap korupsi kepala daerah. Rakyat sangat menolerir ketika ada vote buying, ketika ada serangan fajar, ketika ada amplop. Ini kan kontradiktif. Kalau rakyat menolak korupsi kepala daerah, tolong hukum calon-calon kepala daerah yang membeli suara rakyat. Nah, satu bagian yang menurut saya penting lagi Mbak Adisti, sedikit lagi tambahan, terkait dengan korupsi di Kalongan ini memang sedikit berbeda dari kebiasaan Mbak Adisti. Biasanya kan
KPK menggunakan pasal 12B huruf besar misalnya terkait penerimaan gratifikasi atau suap. Nah, yang sekarang disidik oleh KPK di Pekalongan ini, KPK menggunakan pasal 12 huruf I kecil kait dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini Mbak Adisti, saya lihat meskipun jarang digunakan pasalnya, praktek seperti ini banyak terjadi di daerah, di pusat, di BUMN. Bentuknya adalah pejabat punya perusahaan, baik itu di atas namakan keluarga atau orang lain. Nah, perusahaan itu ambil proyek di tempat dia menjabat, itu pidana. Nah, sebenarnya juga tidak baru-baru amat ya ketika KPK kemarin menyampaikan, oh kasus Pekalongan ini baru, enggak baru. Yang ini saya sudah kapan terjadi ya? Ada kasus dulu sudah diselesaikan oleh KPK juga Mbak Adisti, Banjarnegara, Bandung Barat, Kota Bima. Itu kepala daerahnya menggunakan perusahaan yang sudah atas nama keluarga, atas nama orang lain untuk mengerjakan proyek. Akibatnya apa? Pasti dimenangkan, diistimewakan, tidak ada yang berani menegur, kemudian merugikan keuangan daerah. Sehingga ini memang butuh ya pemahaman kepada para pejabat negara, jangan ikut ambil proyek untuk kepentingan pribadi di tempat dia menjabat. Kalau memang misalnya dia adalah seorang pengusaha, ya silakan perusahaannya ambil proyek di tempat lain. Ya tentu juga tidak boleh dengan menyuap ya. Silakan ikut ambil proyek di perusahaan swasta. Bisa gitu ya. Misalnya perusahaan outsourcing juga bisa menjadi penyedia barang dan jasa di perusahaan swasta. Tapi jangan kalau dia bupati mengambil proyek di tempat dia menjabat. Kalau ambil proyek di tempat dia menjabat, Mbak Adisti, ya semua orang takut untuk tidak meloloskan dia. Pasti diloloskan perusahaan itu. Gak ada yang mau nyenggol ya. Itu sebagai betul konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, itu pidana Mbak Adisti. Nah ya ini juga menarik begitu untuk dibahas, Mas Yohan. Kalau kita lihat ada iming-iming soal proyek yang tadi disebutkan oleh Bung Zainur Rohman, perusahaan keluarga yang notabene ini dalam tanda kutip perusahaan keluarga sang kepala daerah begitu. Ada juga iming-iming uang, logam mulia, LM seperti yang kita ketahui, kemudian ada voucher fasilitas mewah yang kemudian kerap ditawarkan kepada kepala daerah. Nah, apakah Litbang Kompas juga menemukan siapa saja yang masuk dalam lingkaran dalam tanda kutip untuk menggoda kepala daerah? Ya, kalau kita lihat banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, itu pasti inner circle dari kepala daerah itu yang menjadi salah satu sumber terpilih atau terjeratnya seorang kepala daerah ya dari kasus-kasus OTT yang dilakukan KPK gitu ya. Jadi saya sepakat tadi Mas Zainur, hulu dari persoalan ini adalah partai politik. Jadi memang perlu political engineering, misalnya desain regulasi nanti ke depan itu bagaimana memaksa partai politik dalam konteks melakukan rekrutmen politik sekaligus kaderisasi politik. Jadi bayangan saya misalnya partai itu harus dipaksa untuk kemudian menyiapkan kadernya untuk kontestasi kepala daerah 5 tahun ke depan misalnya. Jadi selama ini Adisti tidak ada syarat anggota partai untuk kepala daerah. Ini agak berbanding terbalik dengan caleg. Caleg itu harus ada, caleg itu di undang-undang ada syarat anggota partai, harus menjadi anggota partai. Meskipun tidak diatur durasinya. Misalnya besok pemilu, hari ini baru saya daftar. Katanya baru daftar bisa gitu ya. Itu caleg. Kalau kepala daerah tidak ada aturan. Syarat menjadi anggota partai politik. Nah, ini ke depan mestinya kepala daerah ya anggota partai politik gitu ya. Bayangkan kalau itu ada syarat itu, kemudian ada syarat durasi minimal. Jadi minimal kepala daerah itu adalah calon kepala daerah yang diusung partai adalah kadernya sendiri yang sudah menjadi kader minimal 5 tahun misalnya. Jadi partai itu dipaksa menyiapkan kadernya untuk 5 tahun ke depan. Nah ini dari sisi hulu ya, rekrutmen. Jadi memaksa partai untuk kemudian ya mau nggak mau harus menyiapkan kader internalnya. Jadi semua partai itu akan berlomba-lomba gitu ya untuk kader partai, menyiapkan kadernya untuk kontestasi di pilkada. Yang kedua kompetensi harus masuk juga di undang-undang ya, nggak sekedar pendidikan ya, rekam jejak misalnya. Dia misalnya menjadi pengurus partai atau pernah jadi kepala daerah di
level bawahnya misalnya. Jadi tidak ada alasan misalnya di kasus Pekalongan dia tidak tahu apa-apa yang ngurusin sekretaris daerah, padahal kita tahu rekam jejak dia sebelum jadi bupati dia wakil bupati di Pekalongan. Jadi ini kompetensi menjadi sesuatu yang sesuatu yang dibutuhkan ya, keniscayaan agar publik juga melihat selain dia punya kapasitas politik sebagai kader yang sudah disiapkan oleh partai, dia juga punya kapasitas pengelolaan pemerintahan, ya pengalaman rekam jejak itu. Jadi semakin sempit, semakin detail syarat kepala daerah itu akan semakin menguntungkan buat publik gitu ya, karena publik bisa membanding-bandingkan gitu ya. Selama ini kan tidak, proses rekrutmen tadi Mas Zainur bilang kandidasi buying gitu ya, karena memang proses pembelian tiket itu memang lebih mahal, bahkan mungkin sama mahalnya dengan pembelian suara pemilih gitu ya. Nah ini kan ketika undang-undang memotong ya, lebih mensimplifikasi bahwa harus kader partainya, ya mau nggak mau semakin mengkerucut partai gitu ya, semakin mengkerucut calonnya dari internal. Jadi perintah undang-undang selama ini kan tidak ada. Jadi harus ada perubahan regulasi itu ya untuk bisa kemudian memperketat. Nah, dari sisi pengawasan, saya pikir juga pemilih itu selain punya right to vote, bisa dibayangkan kalau mereka juga punya right to recall. Ya. Jadi hak pemilih untuk menyatakan merecall mandatnya terhadap kepala daerah yang menang di pilkada, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ketika melihat kebijakan-kebijakan kepala daerah atau dalam kasus kepala daerah melakukan penyelewengan tidak sesuai aspirasi publik, pemilih bisa melakukan recall. Jadi ini yang sebenarnya hak pemilih juga untuk melakukan recall, tidak hanya sekedar right to vote, hanya memilih, tapi juga dia juga pemilih juga punya kesempatan untuk merecall. Ini untuk mengimbangi posisi legislatif yang mungkin masih tumpul dari sisi pengawasan gitu ya. Saya sepakat tadi memang salah satu faktornya adalah tumpulnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, terutama yang dilakukan oleh legislatif. Jadi karena kan syarat pencalonan itu misalnya 20% sampai 25% kursi legislatif, itu mereka akan menguasai parlemen, ya otomatis fungsi pengawasan menjadi tumpul. Tapi kalau ini diimbangi dengan right to recall bagi pemilih, ini sedikit banyak menyeimbangi gitu ya, meskipun nanti di undang-undang mungkin bisa diatur persyaratannya, tidak mudah memang right to recall, tapi setidaknya pemilih punya hak untuk merecall pemimpinnya yang dianggap sudah menyeleweng dari janji-janji politiknya gitu. Nah, bagaimana Bung Zainur Rahman, Anda melihat itu tumpulnya pengawasan bisa diimbangi dengan hak warga masyarakat mereka di sana untuk bisa merecall pemimpinnya ketika memang sudah tidak on the track, termasuk juga soal partai politik, ada regulasi yang harus kemudian dibenahi soal rekrutmen kepala daerah, jangan sampai kemudian asal popularitasnya saja besar kemudian dicomot begitu ya, tanpa ada penggemblengan di partai politik yang kemudian memilihnya, termasuk juga soal saya miris begitu ketika kemudian yang di kasus Pekalongan ini beliau pernah menjadi wakil bupati tapi kemudian kesaksiannya beliau hanya menjalankan kegiatan seremonial, soal fungsi dan segala macam sebagai kepala daerah ini dijalankan oleh sekretaris daerah. Ini sungguh miris sekali. Ya, yang pertama terkait dengan kaderisasi ya. Saya setuju ya bahwa parpol itu tidak bisa lagi asal comot. Parpol harus menggunakan mekanisme kaderisasi yang baik, berjenjang, yang kemudian terukur. Tidak bisa kemudian seorang kepala daerah itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin gitu. Nah, yang kemudian sekarang kita lihat di kasus Pekalongan ini, beralasan bahwa dia tidak tahu, padahal dia adalah seorang dokter hukum gitu. Yang kedua terkait dengan pengawasan. Pengawasan yang tumpul di Pekalongan itu karena menurut saya kuatnya politik dinasti di sana. Tetapi itu bukan kemudian menjadi penghalang ketika publik berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk misalnya melaporkan kepada KPK ketika ada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah peran pers yang juga sangat penting untuk mengungkap bagaimana jalannya pemerintahan di sana gitu. Nah sedikit lagi Mbak Adisti, menurut saya ini KPK juga perlu membuat efek jera gitu ya. Yang pertama, keluarganya yang terlibat harusnya juga dijerat. Dengan pasal apa? Pasal
penyertaan gitu ya. Jadi memang dia bukan seorang penyelenggara negara yang sedang dalam kondisi konflik kepentingan, misalnya suami dan anak, tetapi dia turut serta dalam tindak pidana itu ya, sesuai dengan pasal 20, 21 di KUHP nasional, itu kan mereka termasuk pelaku penyerta gitu ya. Di pasal 21 di sana dikatakan kalau ikut memberikan bantuan terhadap melakukan pidana, itu juga dapat dipidana. Yang kedua Mbak Adisti, korporasinya Mbak Adisti, ini juga perlu dijerat secara pidana gitu ya. Tidak bisa kemudian korporasinya itu dibiarkan begitu saja melenggang, padahal korporasi itu digunakan untuk melakukan pidana dan telah memperoleh banyak sekali keuntungan selama ini Mbak Adisti. Nah yang ketiga adalah KPK perlu menggunakan pendekatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Semua aliran uang hasil korupsi ini harus dapat dirampas dan dipulihkan, dikembalikan kepada negara agar siapapun yang menikmati hasil korupsinya tidak dapat menikmati gitu ya. Kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, ya mereka harus mengembalikan dari uang pribadinya. Sehingga menurut saya ini kasus Pekalongan ini harusnya menjadi pembelajaran untuk yang kesekian kali dari sisi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Karena ini menjadi modus yang umum gitu ya. Cara untuk menguruk keuntungan oleh para pejabat salah satunya adalah dengan membuat perusahaan bayangan yang perusahaan itu ikut dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian keuntungannya itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi Mbak Adisti, saya lihat ini momentum yang baik bagi KPK untuk menunjukkan kepada semua pejabat penyelenggara negara agar mereka hati-hati di dalam menjalankan kekuasaan kewenangannya. Dan yang kedua, bagi Republik Indonesia sangat penting untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang paket politik, undang-undang parpol, undang-undang pemilu Mbak Adisti, agar itu tadi bagaimana kaderisasi, bagaimana kemudian juga pengambilan keputusan di internal, bagaimana penegakan kode etik, itu bisa berjalan Mbak Adisti. Tidak seperti selama ini semuanya ditentukan dengan popularitas atau dengan kapasitas kapital modal gitu ya. Sehingga ini sebenarnya tahun-tahun yang sangat menentukan apakah Indonesia bisa memperbaiki diri atau kembali terjerembab kepada persoalan yang sama terus-menerus, yaitu korupsi politik. Mbak Adisti. Oke, ini kita akan lihat bagaimana kemudian KPK tidak hanya soal menjerat bagaimana sang kepala daerah, tapi juga orang-orang penyertanya, termasuk juga soal aliran dana yang kemudian bisa dijerat dengan dugaan TPPU. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Bung Zainur Rohman telah bergabung bersama kami, dan juga ada peneliti dari Litbang Kompas Mas Yohan Wahyu telah juga bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 2 drone menyerang infrastruktur energi dan fasilitas kontraktor Amerika Serikat di Basra, Irak. Pejabat keamanan bilang kendaraan udara tak berawak menargetkan kompleks yang menampung kantor dan gudang perusahaan minyak asing, memicu kebakaran di fasilitas yang terkait dengan perusahaan jasa energi Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah serangkaian insiden drone dan rudal di seluruh Irak, termasuk serangan terhadap ladang minyak dan kargo Bandara Internasional Basra. Sementara itu, Saudara, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimli Asyidiki menyebut bahwa Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Pakistan berencana akan ke Teheran untuk meredam eskalasi. Jimli menyebut bahwa Presiden Prabowo melihat ada peluang kesuksesan untuk mendamaikan sambil mempersiapkan Palestina merdeka. Hal ini diungkapkan Jimli usai menghadiri pertemuan antara Prabowo dengan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam kemarin. Inisiasi Prabowo pun mendapat dukungan dari negara lain. Dan niat Prabowo untuk meredam eskalasi yang saat ini terjadi di negara-negara Teluk, terutama setelah militer Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran secara sepihak.
dia melihat ada setitik kemungkinan kita sukses mendamaikan sambil mempersiapkan untuk peristiwa merdeka itu. Bukan dalam konteks itu, tapi ini untuk mencegah eskalasi sambil tadi bagus Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia, artinya apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Jadi peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. Pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamdani menjelaskan 32 WNI akan dievakuasi secara bertahap. Pada tahap pertama, warga negara Indonesia diperkirakan tiba di Indonesia pada 9 atau 10 Maret. Pemerintah menyusun skenario evakuasi melalui Azerbaijan. Namun skenario evakuasi akan disesuaikan dengan dinamika perang di lapangan. Pemerintah mencatat 329 warga negara Indonesia saat ini masih berada di Iran. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Usai jeda, kami hadirkan informasi dari hasil undian Piala AFF U17. Tergabung di Grup A, Indonesia berada satu grup bersama Vietnam, Malaysia, dan juga Timor Leste. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dari hasil undian Piala AFF U17 tergabung di Grup A. Indonesia masuk grup neraka bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Undian Piala AFF U17 digelar pada Jumat siang di Jakarta. Menempati pot 1, Indonesia sebagai tuan rumah berada di Grup A. Sayang, hasil undian mengharuskan Indonesia berjuang ekstra keras untuk menembus fase gugur setelah menempati grup neraka bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Sementara itu di grup B, Thailand akan berebut tempat dengan Laos, Myanmar, dan Filipina. Sedangkan di grup C diisi Australia, Kamboja, Singapura, dan Brunei Darussalam. Menanggapi hasil ini, pelatih timnas U17 Kurniawan Dwi Yulianto tidak gentar. Baginya, di usia muda semua tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Pertandingan kompetitif juga diyakini akan memberikan pelajaran berharga bagi anak asuhnya. Adapun PSSI menargetkan Garuda Muda bisa lolos ke semifinal pada Piala AFF U17. Hasil drawing tentunya kita akan siap lah, artinya kita nggak pilih-pilih lawan karena memang di kelompok umur ini kan tiap tahun umurnya beda gitu kan, kita nggak bisa melihat oh tim ini lebih kuat, tim ini lebih lemah, enggak. Buktinya Myanmar juga tahun ini bisa lolos Piala Asia gitu kan, jadi yang pasti kita mempersiapkan tim untuk siap bertanding dan mohon doanya dari semua untuk Piala AFF karena ini menjadi persiapan awal sebelum menuju ke Piala Asia. Gelar pertemuan dengan KONI Pusat, Federasi Futsal Indonesia meminta restu mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2028. Federasi Futsal Indonesia yang dipimpin oleh Michael Victor Sianipar sowan ke gedung KONI Pusat Jakarta. Selain melaporkan perkembangan futsal Indonesia yang semakin pesat,
Kehadiran FFI juga dalam rangka meminta restu KONI Pusat untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2028. Rencana ini berangkat dari kesuksesan Indonesia menjadi juara Piala AFF dan juga SEA Games serta runner-up Piala Asia 2026. Apalagi Indonesia juga rutin menggelar partai internasional melibatkan tim terbaik dari berbagai belahan dunia. Rencana ini disambut baik oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Marciano bilang ini merupakan momentum yang tepat bagi futsal Indonesia mendunia. Apalagi saat ini tim putra Indonesia berhasil menembus ranking 15 dunia. Marciano juga berpesan agar kualitas perangkat pertandingan seperti wasit juga harus ditingkatkan agar lebih profesional. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, saudara. Tetap bersama kami. Saudara, di Kediri, Jawa Timur ada sebuah masjid yang berdiri megah dengan bangunan mirip Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dan masjid ini memang sengaja dibangun untuk mengobati rasa rindu akan keindahan Masjid Nabawi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Akhirnya saya Brema Natenaya. Dan saya Disla Rasati. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa. Saudara, di masjid ini mengingatkan kita seperti di Masjid Nabawi Madinah. Inilah Masjid Jami Baidowi yang terinspirasi dari kesucian kota Madinah. Seperti apa keindahan dan juga keunikannya? Mari ikuti saya. Seperti inilah kemegahan Masjid Jami Imam Baidowi yang terletak di kawasan Langenharjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Meski terletak di sudut desa, namun kemegahan masjid ini mampu membuat takjub para wisatawan dari berbagai daerah. Diresmikan pada tahun 2023, sang pendiri Masjid Jami Imam Baidowi sengaja mendesain bangunan masjid mirip dengan bangunan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Di Masjid Baidowi terdapat ornamen ikonik payung raksasa elektronik dan terdapat tanaman kurma di kawasan halaman depan. Sehingga ketika pengunjung datang dapat merasakan nuansa kental seperti berada di Masjid Nabawi. Tak hanya itu, keindahan masjid begitu terasa pada bagian pintu masuk, di mana ada 5 pasang pintu yang dihiasi kaligrafi mewah dari bahan tembaga dan kuningan. Masjid yang memiliki ukuran 7.000 meter persegi itu mampu menampung hingga 5.000 jemaah. Masjid ini diinspirasi dari kerinduan kami dengan Masjid Nabawi di kota Madinah. Jadi Bapak Haji Imam Baidowi membangun masjid ini memiliki fitur-fitur yang persis dengan Masjid Nabawi. Contoh dari kubahnya, pintunya sendiri, dan juga payung yang bisa buka tutup seperti itu. Salah satu pengunjung mengaku betah berlama-lama ketika berkunjung di Masjid Jami Imam Baidowi. Hal itu karena keindahan desain masjid dan nuansa alam di tempat ini sangat sejuk dan membuat nyaman. Masjidnya nyaman, bersih, ada AC-nya juga. Kalau ke sini tuh masjid ini mirip seperti apa sih, Mas? Mirip seperti di Madinah. Selain kemegahan masjid, di tempat itu sang pemilik juga menyediakan berbagai fasilitas bermain seperti ATV. Sehingga para pengunjung bisa berkeliling melihat berbagai kebun di kawasan masjid dengan memakai ATV selagi menunggu azan maghrib tiba. Nah, saudara, selain menawarkan ketenangan di Masjid Imam Baidowi, kalian juga bisa mencoba berbagai fasilitas yang mengasihkan seperti salah satunya yaitu berkeliling masjid menggunakan ATV ini. Cocok untuk mengisi ngabuburit kalian. Selakina, Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.